Marhaban. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikri habibihi wa awliyaihi shalihin tatanazzalur rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa nuri qulubina wa mughidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu 'anna biha abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, hadratal habaib wal ulama al afadil, akhina wa habibana al habib Abdullah bin Salim al Jufri, orang tua kita Kiai Haji Masyuri, Kiai Samsuri, Abah Ismail, Abah Munir, dan juga Abah Taisir, serta seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Anwar khususnya, dan seluruh jajaran takmir Masjid Musholla yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Al-Hasani. Kita doakan beliau-beliau semuanya sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan mudah-mudahan istiqomah serta barokai dumateng kula kali panjenengan semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya masuk tadi, langsung dibuat acara qiyam makom. Kita berserakalan dulu, bersolawat dulu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis yang sangat mulia adalah majelis yang di dalamnya dibacakan salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhir daripada salawat yang kita bersama-sama tadi adalah doa, Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, bi barakatil hadi Muhammad, karena berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang nabi. Akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan berarti Nabi Adam melakukan dosa, boten. Karena nabi itu, baik Nabi Adam dan seterusnya, adalah mereka-mereka dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa kecil, apalagi dosa besar. Dan Nabi Adam itu melakukan perbuatan yang semestinya tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Cuman ngaten. Tapi karena beliau itu adalah orang yang betul-betul dekat dengan Gusti Allah, akhirnya beliau harus menerima resiko daripada perbuatan itu. Nabi Adam setelah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi, maka kemudian Nabi Adam alaihissalam setiap hari berdoa. Doa itu sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Dan doa ini berpuluh-puluh tahun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sampai pada akhirnya Nabi Adam bertawassul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam terakhir berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Allah, dengan pangkatnya kanjeng Nabi Muhammad, apakah engkau tidak memberikan pengampunanmu kepada kami, kepada aku? Ya. Nabi Adam minta kepada Allah supaya diampuni dosanya, kesalahannya lewat siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertawassul dengan kanjeng Nabi, menggunakan kedudukan yang mulia dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad masih belum ada. Ya Allah, kelawan pangkat lan kedudukanipun kanjeng Nabi, napa panjenengan tidak memberikan pengampunanmu kepada kami ya Allah? Maka Allah balik bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, min aina arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Nabi Adam, dari mana kamu tahu Nabi Muhammad padahal ini makhluk belum aku ciptakan? Ya. Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi kedudukannya sudah diketahui oleh Nabi Adam. Kemuliaannya sudah diketahui oleh Nabi Adam. Manusia pertama diciptakan oleh Allah, tahu keagungan dan keutamaan kemuliaannya kanjeng Nabi. Dari mana kamu tahu keagungan Nabi Muhammad? Dari mana engkau tahu makhluk yang namanya Nabi Muhammad padahal ini belum aku ciptakan? Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, wa nafakhta fiyya min ruhi, dan engkau tiupkan ruh pada jasadku, ra'aitu ala qawaimil arsy wa ala abwabil jannah maktuban fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau sudah masukkan nyawa, roh pada diriku, maka aku dangak, aku lihat semua cagak-cagaknya arsy dan semua pintu surga tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad belum diciptakan, tapi tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah tertulis di setiap cagak-cagaknya arsy, sudah tertulis di setiap pintu-pintu surga. Maka Nabi Adam mengatakan, fa'araftu ya Rabb annaka lam tudif ismaka illa ila ahabbil ismi ilaik. Maka aku yakin ya Allah, sesungguhnya engkau tidak menggandengkan namamu kecuali dengan nama seorang yang paling engkau cintai. La ilaha illallah digandeng dengan Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam, engkau benar wahai Nabi Adam, laula Muhammad lama khalaqtuka, kalau bukan karena Nabi Muhammad aku tidak menciptakan dirimu. Walaula Muhammad lama khalaqtul jannata wa lan nar, kalau bukan karena kanjeng Nabi Muhammad aku tidak menciptakan surga dan neraka. Walaula Muhammad lama khalaqtud dunya wa ma fiha, dan kalau karena kanjeng Nabi Muhammad SAW aku tidak menciptakan dunia seisinya. Berkat menyebut namanya kanjeng Nabi, berkat memohon kepada Allah lewat keagungan dan kemuliaan kanjeng Nabi, maka Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita juga mohon lewat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Makanya setelah baca sholawat ya Nabi salam alaika, pasti di semua majlis ditutup dengan Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Dalam rangka apa? Berharap
melalui keagungan dan kemuliaan Kanjeng Nabi, kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Adam saja diampuni oleh Allah dengan menyebut namanya Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi waktu itu belum diciptakan oleh Allah, apalagi kula kali panjenengan sedaya sebagai umatnya tentu akan lebih diperhatikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup yang dipikir umatnya, ummati, ummati. Mau meninggal dunia, ummati, ummati. Bangun dari alam kubur, ummati, ummati. Semua orang merasakan kepanasan, Kanjeng Nabi nyari umatnya satu persatu. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, lebih-lebih nanti kita di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makanya setiap kali kula kali panjenengan sedaya bersolawatan mesti akhirnya akan ditutup dengan apa? Rabbi faghfirli dzunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Ya, ini memohon pengampunan Allah melalui keagungannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah sebagai bagian daripada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang amma ba'du, baru ngaji ya? Tadi masih belum ya, saat ini amma ba'du mulai ngaji ya. Kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, keutamaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa pengajian yang lalu kita sudah membahas bagaimana Allah memuliakan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah memuliakan umat Kanjeng Nabi ini. Kalau kali panjenengan sedaya dimuliakan oleh Allah. Bahkan saking mulianya kita semua, sampai keberadaan kita ini ditulis oleh Allah, diukir oleh Allah dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua ini adalah sebaik-baik umat. Yang mengatakan bahwa kita ini sebaik-baik umat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kecil hati. Tidak boleh kita itu minder. Ya, sebagai umat Islam kita harus bangga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ishhadu bi anna muslim, saksikan bahwa kami adalah sebagai orang Islam. Ya, jangan malu. Boleh takoni, agamamu apa? Ya bodoh karo kon. Loh, ini kan malu namanya. Mengakui sebagai orang Islam. Ya sing ditakoni kudu wong Kristen, nek Kristen. Ya, agamamu apa? Ya bodoh ae karo awakmu. Aku Kristen, Ya, jangan, banggakan diri kalian. Ishhadu bi anna muslim, saksikan, merasalah bangga bahwa diri kita adalah sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Karena bukan cuma kebanggaan itu nanti dunia, tapi kebanggaan itu sampai nanti di alam akhirat. Al jannatu haramun alal anbiya'i qabli. Surga itu diharamkan oleh Allah, dimasuki oleh seluruh para nabi, kecuali saya dulu yang akan diperkenankan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Adam, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah, haram masuk surga. Nabi Ibrahim, datuknya Kanjeng Nabi, haram masuk surga. Nabi Musa, haram masuk surga. Sebelum surga itu dibuka dulu pintunya oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan haram surga itu dimasuki oleh seluruh umat tanpa kecuali. Sebelum dimasuki oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Musa setelah kita. Umatnya Nabi Ibrahim setelah kita. Umatnya Nabi Harun setelah kita. Umatnya Nabi Yunus setelah kita, umatnya Nabi Yusuf setelah kita, setelah kita, semua tidak boleh masuk dulu.
sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang pertama-tama dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus bangga sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Kita senang, kita bangga, kita tampakkan, kita wujudkan bahwa kita adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk di antara keutamaan umat Kanjeng Nabi itu apa? Kamalus syariatil Muhammadiyah. Sempurnanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini wa min khasaisi hadhil ummah, dan termasuk di antara keistimewaan umat ini, umat Kanjeng Nabi, anna syari'ataha akmalus syara'i, bahwa syariat umat Kanjeng Nabi ini paling sempurnanya syariat agama. Wa dzalika binassil Qur'an, dengan nas Al-Qur'an. Para malaikat di atas langit sana, kata Kanjeng Nabi, sejak diciptakan oleh Allah, ada yang berdiri tok, tidak duduk, ada yang rukuk tok, tidak sujud, ada yang sujud tok, sampai hari kiamat sujud tok, tidak bangun-bangun. Ya, kuat malaikat, kuat teman, tidak makan, tidak minum, tidak butuh makan, tidak butuh minum, sujud tok sampai hari kiamat. Ada yang duduk tok sampai kiamat. Ya, kalau kali sampean imami sujud rotok suwe, kadang-kadang ambil sujud ambil gerundel. Ya, cek suwe ini imami gila sujud. Ya, ini sujud tok ila yaumil kiamah. Setelah datang hari kiamat, apa kata malaikat? Berdiri tok sejak diciptakan oleh Allah ribuan tahun. Duduk tok, rukuk tok, sujud tok. Begitu datang kiamat, malaikat mengatakan, ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadati. Ya Allah, aku belum beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baik ibadah. Ya, aku belum beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baik ibadah. Padahal sudah ibadah tok, sujud tok lu. Itu masih mengatakan, merasa bahwa belum ibadah dengan baik. Kalau kali sampean ibadahnya pas-pasan, ini kadang-kadang terus rumongso, kadang-kadang. Ya, coba lihat dari pembagian ibadah yang dilakukan oleh para malaikat itu diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholat, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, begitu seterusnya, dan ini dibagi kepada para malaikat semua. Saking sempurnanya syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sempurna sekali dalam urusan sholat, dalam urusan puasa, dalam urusan zakat. Ya, apalagi dalam urusan ibadah haji. Ya, saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa ziarah Mekah dan Madinah yang sudah diundang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, bahwa syariatnya Kanjeng Nabi itu sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Makanya ojo ditambah-tambah. Ya, ojo ditambah-tambah. Contohnya begini ya. Contoh begini. Kita ini kalau ketemu itu disunnahkan dalam syariat Islam itu untuk baca salam. Ya, dalam majelis baca salam, dan salam ini langsung diajarkan oleh Gusti Allah. Salam ini langsung dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi. Sudah sempurna, ojo ditambah-tambahi. Sempurna sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sempurna. Zaman Pak Karno, salamnya juga begini. Zaman Pak Harto, saya masih ingat, tak amati. Pak Harto itu waktu ada undangan Natalan bersama, Pak Harto itu baca salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang protes, Pak, lu ini kan Natalan, Bapak mau baca salam. Iya, saya baca salam kepada yang hadir yang Islam-Islam. Pejabat yang lain kan? Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Dur apa maneh? Ya, setelah Gus Dur siapa presiden ini? Umi. Nah, ya Umi juga begitu ya. Setelah itu SBY. Ya zaman sekarang ini salamnya ditambah-tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Orang kok ditambah-tambah, kurang sempurna tak Islam? Sudah sempurna. Islam ini sudah sempurna, ojo ditambah-tambah. Akhirnya yang lainnya ikut katut-katutan. Ya, kiainya yang sudah jadi pejabat ikut katut sekalian. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Om Santi Santi Om. Subhanallah, kurang sempurna tak Islam? Sudah sempurna, tidak usah ditambah-tambah. Tampakkan, saksikan, buktikan dan katakan kepada semua orang bahwa kita dan kami adalah sebagai orang Islam. Jangan malu mengakui diri kita sebagai seorang Islam, dan itu sudah sempurna. Syariat umat Kanjeng Nabi Muhammad sangat sempurna, ya, sangat sempurna. Bukti kesempurnaan itu apa? Coba, pernahkah panjenengan tahu agama mana yang ngatur sampai urusan masuk kamar mandi? Diatur, dahulukan kaki kiri, akhirkan kaki, baca doa. Ya, baca doa. A'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, ketika di dalam kamar mandi diatur lagi, diatur itu cara jongkok ketika buang air kecil, diatur sama Islam. Mana agama yang bisa yang ngatur sampai urusan-urusan ke kecil, urusan kamar mandi. Nah, kalau urusan kamar mandi saja diatur dalam Islam, apalagi urusan-urusan yang besar. Ya, keluar dari kamar mandi, ucapkan alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami, melenyapkan dari kami al-adha, kotoran-kotoran, wa 'afani, dan menjadikan aku sehat wal afiat. Ya, jangan dikira sesuatu yang keluar dari diri kita itu bukan nikmat. Ini nikmat ini. Imam Ali bin Abi Thalib keluar dari kamar mandi, perutnya dipegang. Ya laha min ni'matin law 'arafal insanu la aktsaru min syukri. Ini adalah satu kenikmatan. Seandainya orang itu tahu, pasti banyak bersyukurnya kepada Gusti Allah. Ya, Sayyidina Ali, ini adalah nikmat. Seandainya orang tahu, pasti dia banyak bersyukurnya kepada Gusti Allah. Ya, ojo diwali, keluar dari kamar mandi perutnya dipegang-pegang, endek tenan. Oh, apa ini? Disuruh baca alhamdulillah. Apa nanti kita akan ucapkan alhamdulillah kalau sudah diambil nikmat itu dari Allah? Ya, orang nggak bisa kencing, maka racunnya menyatu dengan anggota badan, dan konsekuensinya orang ini harus dicuci darah. Pagi tadi saya pengajian di Masjid Abdillah, Abah Karman ngasih tahu, Abuya, di Lavalet itu tiap hari tidak kurang dari 300 orang yang harus dicuci darah. Ya, kalau kali sampai sedoyo keluar sendiri, ini penyakit, ini racun, ini kotoran-kotoran. Alhamdulillah, kita cuma disuruh mengucapkan apa kepingin dicuci darah? Hah? 1 kali cuci 900, anggap 1 juta dengan lain-lainnya. Seminggu 2 kali berapa? 2 juta. 1 bulan berapa? 8 juta. 1 tahun berapa? 96 juta. Kepingin bayar dengan rasa sakit yang seperti itu. Orang sebelum dicuci darah katanya Abah Karman masuknya itu gini, setengah-setengah bungkuk, nggak kuat. Begitu habis dicuci darah 4-5 jam orang cerem, habis dices
Ya, lo kita ini tidak disuruh bayar, kita cuma disuruh mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada agama yang ngatur umatnya sampai urusan-urusan ke kamar kecil. Seperti sempurnanya agama kita, agama Islam. Dalam urusan apa saja sempurna sekali agama Islam ini. Dalam semua urusan sangat sempurna. Dan kesempurnaan agama Islam ini, syariat agama Islam ini langsung ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ini ayat termasuk ayat-ayat yang akhir-akhir turun, dan turunnya ini persis ketika Kanjeng Nabi berada di Arafah melakukan haji wada. Waktu haji wada ayat ini turun menunjukkan akan kesempurnaan agama Islam. Al-yauma, hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Berarti agama Islam ini sudah sangat sempurna. Makanya banyak orang-orang yang mencari-cari asal usulnya, awalnya mencari kesalahan Islam. Dibukalah Al-Quran, ternyata berbalik. Yang mereka dapatkan bukan menemukan kesalahan Islam, tapi justru kesempurnaan Islam yang akhirnya masuk Islam. Ya, seorang mantan biarawati, Hajah Irena Handono, baca Quran mulai dari Qul huwallahu ahad, misionaris, akhirnya malah masuk Islam. Ya, kenapa? Mau cari kesalahan-kesalahan agama Islam, tapi justru yang ditemukan adalah kesempurnaan. Ini yang nyari itu adalah orang di luar Islam. Seorang pendeta gereja Kristen Pantekosta, ya, dikasih terjemahan Al-Quran, bukanya langsung tengah-tengah, tek, sing dibuka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kata pendeta ini luar biasa, saya belum masuk Islam loh, sudah dipanggil wahai orang yang beriman. Dilihat temen tadi itu, iya temen, ya ayyuhalladzina amanu, Injil dibuka, wahai domba-domba yang tersesat. Waduh, ya, aku ini pendeta loh, kiai ini wong Kristen, lah kok diceluk wahai domba-domba yang tersesat. Cara Jawa ini domba itu apa? Wedus, tersesat, kesasar. Wedus sing kesasar. Ya, bingung dia ini pendeta. Kok ini? Sementara saya belum masuk Islam sudah dipanggil wahai orang yang beriman waktu baca itu. Tapi ketika saya baca kitab saya sendiri, padahal saya kiainya, kok diceluk wedus. Wedus yang kesasar. Akhirnya masuk Islam. Ya, melihat kesempurnaan agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tidak usah tolak-toleh. Agama Islam sudah sempurna. Ya. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Ya, agama kalian. Berarti agama yang paling sempurna ada agama Islam. Ya, jangan ikut-ikutan orang yang berpendapat semua agama itu sama. Tidak usah ikut-ikutan. Karena agama yang sempurna dan yang kita yakini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah adalah agama Islam. Jangan ikut-ikutan. Semua agama itu sama. Ya, coba kita lihat. Kalau semua agama itu sama, buktikan. Panjenengan masuk ke masjid, sandal sepatu dipakai apa dilepas? Lepas ya. Tetangga kita yang kedua, sandal sepatunya pakai.
Iya kan? Sama apa enggak? Sama, yang bilang semua agama itu sama. Oke. Panjenengan masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian berzikir Allahu Akbar, lakukan sholat berzikir. Tetangga kita ketika masuk gereja apa? Menyanyi. Ya? Menyanyi kan? Haleluya, puji Tuhan, puji kudus, kalam kudus, dan seterusnya. Sama enggak? Enggak sama. Ya. Panjenengan masuk masjid, orang perempuan dikasih tempat khusus, laki-laki tempatnya khusus. Di gereja campur jadi satu kan? Jejer. Panjenengan masuk masjid, yang jadi imam laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ya. Tetangga kita yang masuk gereja, yang jadi apa? Yang nyampaikan khutbahnya kadang laki-laki tapi juga perempuan. Sama enggak? Enggak sama. Nah, sekarang ini Islam juga mulai dirusak. Kemarin itu ada sholat Idul Fitri khotibnya perempuan. Akhirnya jamaah itu tambah khusyuk. Ya, lawang cewek hari ini. Ya. Ayu dewi sama jenis sama masjid. Islam dirusak. Nah. Dan Panji Gumilang, ya, Panji Gumilang, subhanallah, rusak. Islam sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya, tidak usah tolak-tolak deh. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, tidak terhitung. Sehingga Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Pengajian kemarin ya, sudah kita terangkan, dan ini sering saya sampaikan, sengaja. Pengajian di mana-mana saya terangkan. Kalau nggak salah di Al-Mustaqim atau sebelumnya kita terangkan. Ya, di Muhajirin ya. Terangkan, Mustaqim juga diterangkan. Apa itu? Orang yang diberikan usia 78 tahun, iya kan? Masih ingat ya? Sakit. Begitu sakit, dia harus dibantu dengan oksigen waktu bernafas. 1 hari 1 malam, oksigennya ditarik biaya 600 real. Kebetulan orang ini tinggalnya di Riyadh. Begitu dia melihat bon 600 rial, kalau bahasa kita 2.500.000, nangis grogu. Dokter nggak tega, pak, gak usah bayar, sing penting ojo nangis. Ya, kata orang ini, saya tidak nangis karena saya tidak kuat bayar, saya cuma nangis merenungkan akan kemurahan Allah, nikmat Allah yang diberikan kepada saya. 78 tahun saya bernafas tanpa oksigen, sama Gusti Allah tidak boleh bayar. 2,5 juta 1 hari 1 malam, 10 hari 25 juta, 1 bulan 75 juta, 1 tahun 900 juta. Kalau dikasih umur 50 tahun, ono enggak umur 50 tahun ini? Ya, ada ya. Bukan cuma ada, banyak. Ini Mbak Yai Masuri ini 89, kecuali para 98 beliau. Abah Ubed 76, ya. Yai Samsuri 77, susuk situ tuh Abah Ubed mana? Ya, ini yang 50 banyak, termasuk saya 50 susuk bisa. Keto ae sangat sampean petang berlulu. Padahal udah 50 lebih ini. Ya. Yang punya usia 50 tahun, 1 hari 2,5 juta, berapa harus bayar sama Gusti Allah? 45 miliar. Padahal kita disuruh bayar apa sama Gusti Allah? Tidak bayar apa-apa, cuman suruh mengucapkan alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat dibayar bisa makan, minum. Makannya alhamdulillah, minumnya alhamdulillah,
tidak perlu lewat apa? Infus, dan tidak perlu lewat selang, disepet ya, habis dijus kemudian disepet ya. Alhamdulillah, kita diberi nikmat oleh Allah luar biasa. Wa atmamtu alaikum nikmati. Makanya ketika kita diberi nikmat oleh Allah, dan nikmat itu yang paling utama ya, katanya Ustadz Taisir tadi itu, nikmat sehat wal afiat. Kalau kita diberikan nikmat sehat wal afiat, ayo kita imbangi. Diimbangi dengan apa? Gusti Allah tidak butuh apa-apa. Kita imbangi dengan berbanyak melakukan ibadah. Sudah begitu kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ngasih sehat siapa? Gusti Allah. Kemudian ketika kita manfaatkan untuk ibadah, hadir majelis taklim, ya, kita manfaatkan untuk ibadah, sama Gusti Allah masih dikasih pahala lagi. Itu kan luar biasa. Ya, sudah dikasih sehat, kemudian kita diberikan kemudahan untuk ibadah, masih dikasih pahala lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang sangat Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nikmatnya disempurnakan oleh Allah kepada kita semuanya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan kepada kalian akan nikmat-nikmatku. Mudah-mudahan nikmat di dunia mengantarkan kita mendapatkan nikmat nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita dapat nikmat cuma di dunia saja, rugi. Kalau kita dapat nikmat di dunia saja rugi. Kenapa? Karena nikmat yang kita rasakan di dunia ini tidak lama, paling 60 sampai 70 tahun saja. Ya. Wa qalilun man yajuzu dzalik, sedikit sekali orang yang bisa lewat sampai 70 tahun. Kemarin Selasa yang lalu ada jamaah pengajian Al-Hasani juga hadir pengajian kami di semua majelis. Ya, rumahnya di Wesan Puro Gang 12. Ustadz Hanan punya majelis maulid namanya Anwarul Mustafa, punya santri-santri ngaji TPQ. Pengajian kami di mana-mana dia ikut. Al-Hasani pun kadang-kadang nyambung kalau dia gak sibuk. Meninggal dunia. Usianya berapa? 37 tahun. Pertama istrinya yang meninggal. Dia sedih. Belum sampai 100 hari mertuanya meninggal dunia. Tambah sedih. Pikiran lagi. Terus dia sendiri yang menyusul. 37 tahun. Padahal yang 73 banyak loh di sini. Ya, ini 37. Yang 73 lebih banyak. Mestinya yang 73 itu kan budal disik kok ya. Ya kan? Subhanallah, kalau kita dikasih nikmat di dunia tok, kemudian di akhirat kita tidak dikasih, rugi. Siapa mereka? Orang yang dikasih kenikmatan di dunia tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah kepada Gusti Allah. Eman sekali. Ya. Tapi ketika orang dikasih nikmat di dunia dan dimanfaatkan untuk ibadah kepada Allah, umurnya dimanfaatkan untuk ibadah, kesehatannya dimanfaatkan untuk ibadah, ya, kemudian nikmat-nikmat yang lain, bahkan nikmat rumah tangganya pun dibuat untuk ibadah. Suami rajin sholat, istrinya diajak sholat. Suami rajin qiyamul lail, istrinya diajak qiyamul lail. Suami ahli duha, istrinya diajak duha. Suami senang hadir pengajian, istrinya digonceng dijak hadir pengajian. Nikmat di dunia mengantarkan nikmat nanti di alam akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat di dunia sebelum nanti nikmat itu kita rasakan di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmat-nikmatku. Allah sudah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Tinggal kita mampukah memanfaatkan nikmat itu untuk mendapatkan nikmat yang hakiki nanti di alam akhirat. Kemudian yang terakhir ayatnya, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho, aku rela kepada kalian. Apa yang direlakan? Islam dina, sebagai agama kalian.
Berarti Gusti Allah itu hanya ridho, hanya rela kepada kita untuk memeluk agama Islam. Siapa yang mengatakan semua agama itu sama? Gusti Allah sendiri kok yang mengatakan waraditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kalau Gusti Allah itu ridho Islam sebagai agama kita, berarti Gusti Allah sangat tidak ridho selain agama Islam sebagai agama kita. Paham ya? Siapa yang mengatakan semua agama itu sama? Ya. Allah hanya ridho kepada kita ketika kita beragama Islam. Waraditu lakumul Islama dina. Ya, makanya kita dianjurkan untuk membaca doa. Dan doa ini dulu ketika kita masih kecil waktu sekolah tidak pernah dilewatkan di setiap sekolah-sekolah, apakah itu madrasah atau SD. Semua membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Saya masih ingat itu. Waktu saya kecil sekolah, masuk sekolah di kelas itu mesti suruh baca itu sama gurunya. Enggak, dulu ya, suruh baca itu. Kalau sekarang enggak, arek tika diajari joget-joget lagu India. Ya, kemarin saya ada acara di Sendang Biru. Di sampingnya Sendang Biru itu masjid. Waktu saya sholat duha, masya Allah, ya, gurunya itu sing disetelno lagu India, ya, lagu India. Terus murid-muridnya disuruh senam India, ya, senam India. Beda dengan kita waktu kecil. Kita waktu kecil dulu semua murid dianjurkan baca apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ternyata ada hadisnya, ternyata ada faidah yang besar bagi siapa yang membaca raditu billahi rabba sampai akhir. Kanjeng Nabi bersabda, man qala hina yusbih, barang siapa yang membaca ketika waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jangan lupa ya, 3 kali waktu pagi. Barang siapa yang membaca 3 kali waktu pagi raditu billahi rabba, dan hari itu dia meninggal dunia, maka bisa dipastikan orang ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa bacanya malam hari seperti sekarang, malam hari, kemudian malam itu dia meninggal dunia, maka orang itu bisa dipastikan mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Kita baca dulu 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktunya kurang 5 menit. Ada satu cerita, Pak. Seorang meninggal dunia. Terus dimakamkan. Dan di antara orang yang mengikuti pemakaman ini ada seorang ulama wali min auliyaillah. Walinya Gusti Allah. Dan wali ini dibuka oleh Allah hijab. Kalau bahasa orang kita ini punya indra ke-6. Nah, itu bahasa kita ya. Kalau bahasa Islam itu dibukakan hijab.
Artinya tidak ada tabir yang menghalangi dia untuk melihat semua yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Dia meninggal dunia, dimakamkan. Orang yang kekasih Allah yang dibukakan hijab, kalau bahasa kita punya indera keenam tadi, duduk di atas. Orang-orang semua pulang. Ini masih tetap di atas makam. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa orang itu ketika memakamkan seorang yang meninggal dunia, kemudian pulang 7 langkah itu sudah didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Ya, ini sudah kita ngaji sudah lama ini. Sudah. Begitu orang-orang pulang, tinggal satu orang ini di sini, dia diam, mungkin sambil mendoakan si mayit. Dari kejauhan ada orang yang menyaksikan. Ternyata orang yang saya katakan punya indra keenam tadi kalau bahasa Jawa, mesem, senyum, ya, seneng, ya. Didelok belakangnya kok senyum-senyum, ya, karena ini orang hebat, ya berarti ada apa-apa. Siji lek sing guyu sampean, nah, lek sing guyu sampean yo ono opo dengan kita ya, kok senyum, sudah selesai dia keluar di papan, penasaran. Dia tanya, ya Syekh, saya tadi melihat panjenengan kok senyum-senyum di atas kuburan setelah orang-orang pulang. Oh iya, saya cuma senyum bahwa malaikat mungkar nakir itu kan datang, mau tanya, ditanya kan, man rabbuka, wa man nabiyuka, dan seterusnya. Coba kan jenengan kalau baca talqin ya, itu terakhir ada wa qul raditu billahi rabbah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terus dipanggil, ya fulan bin fulan, ya ingatlah perjanjian antara kamu dengan Tuhanmu, yaitu 2 kalimat syahadat. Apabila datang kepada engkau, fa idza ja'akal malakani, ini si talqinnya. Apabila datang kepada engkau 2 malaikat, wa huma munkar wa nakir, yaitu malaikat mungkar dan nakir, fala yufzi'ak, jangan kau takut, wala yuhibak, jangan kau takut, jangan kau khawatir. Jari ini sing mojo talqin, jari sing diisor kone nak ke kocone. Ya, aku dewean dari ini. Ngabur dek ngomong. Iya. Terakhir ada raditu billahi robba. Jawab pertanyaan. Wakul. Ya. Jawab. Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Muhammadun Nabi. Wal Islamu dini. Dan seterusnya. Orang ini ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Ya. Begitu malaikat mungkar nakir baru mau tanya. Orang ini duduk. Mayit tadi duduk. Sambil mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Cari malaikat mungkar nakir, kurang tak takoni wis jawab. Ya, belum saya tanya dia sudah jawab. Mau apa tanya? Yang ditanyakan apa sudah dijawab hari ini. Gak situ. Makanya Syekh tadi itu ketawa. Ini loh faedahnya orang yang membaca apa? Raditu billahi robba, pagi 3, malam 3, dan ini terangkum dalam bacaan Wirdul Latif dan Rotib Haddad yang dikarang oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Sehingga kalau kita membaca rutin bacaan itu, zikir ini, berarti kita sudah mengamalkan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan. Ya, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia mengantarkan kita semua mendapatkan nikmat nanti di alam akhirat. Hajat-hajat kita semuanya, terutama hajat-hajat daripada jamaah Masjid Al-Anwar dan jamaah Majelis Ta'lim Al-Hasani, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya semua menjadi anak-anak yang soleh solihah,
akan membahagiakan orang tuanya dunia sebelum di akhirat, dan mudah-mudahan Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat istiqomah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang mengantarkan mendapatkan nikmat dunia sebelum akhirat, husnul khatimah setelah mendapatkan anak-anak yang soleh solihah, husnul khatimah puncaknya kita akan berkumpul bersama orang tua kita, guru kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'am insyaallah ta'ala minal amin. Fatiha. La minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya rabbana ya Ya Rahim, Antal wa anta ni'mal mu'in wa laysa siwaka ya dhanna wal ghina wa ya qawi ya matin nas'aluka mul'adla kaina astaqim ala hudakal qawim di'ullain ya rabbana anta sami'ul qarib daqal fandur ilal mu'minin naghra tuzilul ana anna wa tudnil muna minna fi kulli hin salat judud wali yuqimul hudud wa yakfil hasud wa yadfa'ul zalimin yuzilu yuqimu lis-salawati
ya'murukum muhibbun in yuzihu yagharu kullan tagam ya'dilu khaifin rabbis qina nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli am ala mamarris sinin rabbi hina wa tawaffana muslimin nubas aminin fi zumratis sabiqin Tahar Rasul jud Rabbana bil qabul Qul Rasul Rabbi istajib li amin ataka Rabbi jazil fi'lik jamil wa bik fajud ala tami'in ya Rabbi min fi'li ma la yutaq واغفر لكل ذنوب واستر واكفي أذى المؤذين واختم إذا دام الانصرام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على والآل نعم الكرام والصحب أرحم الراحمين يا الرجال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Down
sirri